Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD Moraipo. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajri Rivaldo MPD AIPO Strip P. Yang terhormat dosen pembahas Johan Siswoyo MPD. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Johan Siswoyo MPD yang telah berkenan hadir pada seminar hasil saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD Moraipo yang telah membimbing dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Fajri Rivaldo MPD AIPO Street P yang telah membantu dan membimbing saya pada tahap penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil saya pada siang hari ini. Saya sangat bersyukur karena dapat melaksanakan seminar hasil saya dengan berjudul Pengembangan Bahan Ajar Pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Selanjutnya saya akan memaparkan materi presentasi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Yang pertama itu ada abstrak, yang pertama masalah penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kemudian latar belakang, teoritis, menurut Prastowo 2011, bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Majid 2013, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Kemudian ada empiris, pembelajaran PJOK di SMP Negeri 4 Bandar Lampung memiliki keterbatasan yaitu yang pertama, guru lebih sering mengajarkan teori daripada praktikkan gerakan pencaksilat dikarenakan kondisi fisik. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan konvensional. Dan yang ketiga, keterbatasan fasilitas sekolah tidak memiliki ruang yang cukup luas atau peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan fisik seperti pencaksilat. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Indonesia yang mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Pentingnya penggunaan teknologi dan proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pendidikan. Salah satunya bahan ajar yang konvensional. Kemudian ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian bagaimana kelayakan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon siswa pada bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site di kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Tujuan penelitian, yang pertama untuk mengembangkan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kelayakan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengembangan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 serta memberi inovasi bagi peneliti pengembangan dalam dunia pendidikan. Manfaat praktis, bagi guru menambah ketersediaan bahan ajar mengenai pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8. Yang kedua, memotivasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan dan bahan ajar elektronik berbentuk web Google Site. Bagi siswa, membantu siswa dalam mengetahui, memahami materi pencaksilat. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada
bahan ajar, kemudian Google Site, pencaksilat, penelitian relevan dan kerangka berpikir, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pencaksilat yang sifatnya praktis melalui media pembelajaran konvensional seperti buku, teks, dan papan tulis. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan belum memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal. Kemudian setelah itu diperlukan solusi pengembangan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, validasi oleh tim ahli, kemudian uji coba produk bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site. Dihasilkan produk bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site dan dapat digunakan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian ada metode penelitian yaitu analisis, desain, development, dan implementation. Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan pengembangan ADI. Dan 4, dan yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, produk akhir dari penelitian ini adalah bahan ajar e-learning materi pembelajaran pencaksilat yang dapat diakses menggunakan tautan dimanapun dan kapanpun, atau scan pada barcode. Kemudian ada tahap analisis. Di pembahasan penelitian ada tahap analisis. Yang pertama, pada tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada pendidik PJOK di SMP 4 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru sangat mendukung pengembangan bahan ajar e-learning pencaksilat berbasis Google Site. Metode pembelajaran saat ini dirasa belum optimal karena keterbatasan waktu, cuaca, dan tiada bahan yang memadai. Sementara itu, siswa menghadapi kesulitan dalam menghafal gerakan dan memahami posisi tubuh yang benar. Oleh karena itu, bahan ajar e-learning yang membuat video, teks, dan gambar sangat diperlukan. Kesiapan siswa dalam menggunakan teknologi faktor pendukung yang sangat penting dalam menunjukkan potensi besar untuk diterapkan inovasi secara efektif di lingkungan sekolah. Bahan ajar e-learning dapat menjadi solusi praktis dan modern untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pencaksilat di sekolah. Kemudian tahap 2 yaitu tahap perencanaan. Tahap desain atau perencanaan dilakukan dengan 2 tahap, yaitu penyusunan rancangan bahan ajar e-learning dan yang kedua mendesain visualisasi bahan ajar e-learning. Itu langkah pertama, menyusun materi pencaksilat. Pada langkah pertama, peneliti berfokus pada materi pencaksilat. Peneliti menggunakan berbagai macam referensi untuk menyusun materi pencaksilat. Selain itu, peneliti juga menyusun uraian nama disajikan dalam bentuk gambar. Bahan ajar learning yang disusun juga disajikan dalam bentuk video orisinil yang peneliti buat dengan menggambarkan setiap gerakan secara rinci. Video tersebut akan membantu peserta didik untuk pembelajaran setiap gerakan yang lebih jelas. Berikut ini adalah kumpulan video pencaksilat. Kemudian tahap kedua yaitu perancangan mendesain visualisasi bahan ajar learning. Pada langkah kedua, peneliti mendesain visualisasi bahan ajar learning. Desain visualisasi bahan ajar learning meliputi penentuan jenis ikon dan gambar pendukung yang dibutuhkan. Desain gambar dan fasilitas video 13 pencaksilat. Desain visualisasi dibuat menggunakan bantuan platform Canva. Platform ini menyediakan berbagai macam elemen, ikon, atau gambar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti menggunakan Canva.
Platform Canva memberikan kemudahan dalam menciptakan desain. Melalui platform ini, pengembangan bisa memanfaatkan berbagai template, elemen, grafis, dan tools dengan untuk menghasilkan gambar yang konsisten sesuai dengan visualisasi yang diinginkan oleh peneliti. Hasil desain ini kemudian diintegrasikan ke dalam bahan Agile e-learning yang dikembangkan menggunakan platform Google Sites sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Bahan Agile e-learning dikembangkan menggunakan platform Google Sites yang terdiri dari menu home, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan glosarium. Ini adalah gambar-gambar kumpulan ikon dan logo bahan Agile e-learning, kumpulan gambar pendukung bahan Agile e-learning, kumpulan desain video 11 pencaksilat menggunakan platform Canva. Tahap ketiga, tahap pengembangan. Pada tahap ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pengembangan produk bahan Agile e-learning pencaksilat dan validasi dengan 4 validator, ahli materi, ahli bahasa, ahli media, dan ahli pendidik PJOK. Yang pertama, pengembangan produk flashcard. Peneliti melakukan 9 langkah dengan menggunakan platform Google Sites antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masuk atau login ke akun. Kemudian 2, mengakses platform Google Sites. Kemudian yang ketiga, membuat judul, nama situs, dan tema bahan Agile e-learning. Kemudian yang keempat, menambahkan logo bahan Agile e-learning. Kemudian yang kelima, menambahkan halaman. Kemudian yang keenam, menambahkan teks di halaman platform Google Sites. Kemudian yang ketujuh, menambahkan video ke dalam platform youtube.com. Kemudian yang ke-8, menambahkan video di halaman platform Google Sites. Kemudian yang ke-9 yaitu publikasi situs. Kemudian tahap ketiga, dengan langkah yang kedua, validasi media pembelajaran oleh ahli. Pada tahap validasi dilakukan oleh ahli materi untuk mengetahui kelayakan bahan ajar e-learning, materi pembelajaran pencaksilat yang dikembangkan. Ahli materi pada peneliti ini adalah Dr. Fran Nurseto, MPSI AIPO, dosen pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung validasi dilakukan pada tanggal 9 April 2025. Lembar kuesioner terdiri dari 12 indikator penilaian. Validasi ahli materi mendapatkan nilai rata-rata 3,8 atau 96,8% dengan kategori sangat layak. Hasil validasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian validasi media pembelajaran oleh ahli bahasa. Tahap validasi dilakukan oleh ahli bahasa untuk mengetahui kelayakan bahan ajar e-learning, materi pencaksilat yang dikembangkan. Ahli bahasa pada peneliti ini adalah Bapak Bambang Riyadi, SPD MPD, dosen pembimbing Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Validasi dilakukan pada tanggal 11 April 2025. Lembar kuesioner terdiri dari 10 indikator penilaian. Validasi ahli bahasa mendapatkan nilai rata-rata 3,6 atau 90% dengan kategori sangat layak. Hasil validasi dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian masih di tahap ketiga yaitu validasi media pembelajaran oleh ahli pembelajaran. Tahap validasi dilakukan oleh ahli media pembelajaran untuk mengetahui kelayakan bahan ajar e-learning, materi pelajaran pencaksilat yang dikembangkan oleh ahli pembelajaran pada peneliti ini adalah Dr. Bayu Saputra, SPD, MPD, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Validasi dilakukan pada tanggal 14 April 2025. Lembar kuesioner terdiri dari 10 indikator penilaian. Validasi ahli media pembelajaran mendapatkan rata-rata 3,9 atau 97,5% dengan kategori sangat layak. Hasil validasi dapat dilihat pada tabel berikut.
Dan masih di yang ketiga yaitu validasi pembelajaran oleh pendidik PJOK. Tahap validasi dilakukan oleh pendidik PJOK untuk mengetahui kelayakan bahan ajak learning, materi pembelajaran pencaksilat yang dikembangkan. Pendidik PJOK pada penelitian ini adalah Reza Nathan Ardana SPD yang bertugas di SMP 4 Bandar Lampung. Validasi dilakukan pada 16 April 2025. Lembar kuesioner terdiri atas 10 indikator penilaian. Validasi pendidik PJOK mendapatkan nilai rata-rata 3,8 atau 95% dengan kategori sangat layak. Kemudian tahap 4 yaitu tahap implementasi. Setelah tahap pengembangan yaitu tahap implementasi atau tahap uji coba. Di lapangan terkait produk bahan ajak learning, materi pencaksilat yang dikembangkan. Implementasi dilakukan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Hasil dari pengujian digunakan dalam evaluasi produk hingga peneliti dapat mengetahui perkembangan peserta didik dalam menguasai pencaksilat. Tahap uji coba pada peneliti dilakukan 2 kali, yaitu uji coba skala besar dan uji coba skala kecil. Masih di tahap implementasi, yaitu uji coba skala kecil. Hasil diperoleh dari uji coba dilakukan terdapat 10 orang peserta didik. Kelas 8 di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, uji coba dilakukan 9 April 2025. Lembaran kuesioner terdiri dari 8 indikator penilaian. Uji coba skala kecil dengan 10 peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 3,6 atau 90% dengan kategori sangat layak. Masih di tahap implementasi, uji coba yang kedua adalah uji coba skala besar. Hasil yang diperoleh dari uji coba dilakukan terhadap 30 peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Uji coba dilakukan pada 21 April 2025. Lembar kuesioner terdiri di atas 8 indikator penilaian. Uji coba di skala besar dengan 30 peserta didik dan mendapatkan nilai rata-rata 3,56 atau 89 dengan kategori sangat layak. Kemudian yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi yang dilakukan pada bahan ajar yang telah dikembangkan. Evaluasi bahan ajar learning pada materi pencaksilat dilakukan dengan memperbaiki produk berdasarkan saran para ahli saat validasi. Berikut pembahasan revisi produk berdasarkan masukan dari ahli bahasa dan ahli media. Yang pertama, revisi produk berdasarkan saran dari ahli bahasa. Ahli bahasa memberikan 2 jenis masukan terhadap media e-learning yang dikembangkan, yakni 1. Perbaiki kesalahan pemakaian tanda baca seperti titik, koma, dan titik. 2. Seperti pada materi pembelajaran sikap kuda-kuda, tanda petik 2 pada setiap awalan uraian diganti dengan titik 2, yaitu dilakukan dengan cara titik 2. Tambahkan diksi penguraian dengan baik pada setiap awalan sebelum menguraikan pada subbab sikap, pasang, tangkisan, dan elakan dan pukulan. Yang kedua, lebih baik dihapus atau diganti dengan petunjuk pembelajaran. Setelah memperoleh saran dari ahli, peneliti melakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan titik dan saran. Berikut tampilan awal sebelum sesudah perbaiki. Inilah tampilan perbaikan berdasarkan saran. Pertama, ahli bahasa, sikap kuda-kuda, sikap pasang, elakan. Kemudian setelah revisi oleh ahli bahasa, sikap kuda-kuda, sikap pasang, dan elakan. Masih dengan revisi ada tangkisan, pukulan. Yang sesudah revisi, tangkisan, dan pukulan. Ini adalah gambar perbaikan berdasarkan saran kedua ahli sebelum diperbaiki dan sesudah diperbaiki. Masih di tahap evaluasi. Yang kedua, revisi produk berdasarkan saran ahli pembelajaran. Ahli media pembelajaran memberikan beberapa masukan, yaitu yang pertama perlu ditambahkan navigasi. Kemudian yang kedua, logo kurang terlihat jelas, sebaiknya diturunkan ke bawah lagi agar terlihat jelas. Lalu ditambahkan logo Kementerian, Unila, dan Ekip. Dan yang ketiga, tulisan pencaksilat huruf I harus memakai huruf kecil. Setelah memperoleh kritik dari saran ahli, peneliti melakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan kritik dan saran tersebut. Berikut tampilan awal tersebut dan tampilan awal sebelum dan sesudah diperbaiki.
Ini adalah tampilan revisi oleh ahli pembelajaran sesudah dan sebelum diperbaiki. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar learning, materi pembelajaran pencaksilat berupa tautan yang dapat diakses menggunakan gawai atau laptop, menggunakan 5 tahap, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Pada tahap analisis yaitu melakukan wawancara dengan pendidik, PJOK di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, kemudian desain tahap perancangan yaitu menyusun rancangan bahan ajar e-learning menggunakan 2 langkah. Langkah pertama menyusun bahan ajar e-learning materi pencaksilat. Langkah kedua mendesain ikon gambar yang dibutuhkan untuk bahan ajar e-learning menggunakan platform Canva sesuai dengan storyboard yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, development. Tahap pengembangan yaitu merealisasikan rancangan desain sehingga menjadi sebuah bahan ajar e-learning menggunakan platform Google Sites dan validasi produk oleh ahli materi, ahli bahasa, ahli media, dan ahli pembelajaran PJOK. Dan yang keempat, tahap implementasi atau tahap implement, yaitu diuji coba di lapangan pada skala kecil terhadap 10 peserta didik dan uji coba skala besar terdapat 30 peserta didik. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluation atau tahap evaluasi, yaitu pembagian angket validasi peserta didik untuk penilaian bahan ajar e-learning dan melakukan revisi berdasarkan saran para ahli menyempurnakan produk yang sudah dikembangkan. Yang kedua, masih dalam kesimpulan, bahan ajar learning yang dikembangkan sangat layak berdasarkan sebagai bahan ajar pembelajaran PJOK berdasarkan hasil validasi ahli materi mendapatkan nilai rata-rata 3,8 atau 96% dengan kategori sangat layak. Validasi ahli bahasa mendapatkan nilai rata-rata 3,6 atau 90% dengan kategori sangat layak. Validasi ahli media pembelajaran mendapatkan nilai rata-rata 3,9 atau 97,5 dengan kategori sangat layak. Validasi pendidikan PJOK mendapatkan nilai rata-rata 3,8 atau 95% dengan kategori sangat layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar learning pencaksilat menggunakan platform Google Sites untuk siswa kelas 8 SMP 4 Bandar Lampung sangat layak digunakan. Kemudian yang ketiga, bahan ajar learning dikembangkan mendapatkan respon yang sangat baik dari peserta didik saat uji coba skala kecil dengan 10 peserta didik dengan mendapatkan nilai rata-rata 3,6 atau 90% dengan kategori sangat layak. Sedangkan uji coba skala besar dengan 30 peserta mendapatkan nilai rata-rata 3,56 atau 89% dengan kategori sangat layak. Selain itu, masukan terkait kekurangan bahan ajar learning dikembangkan sudah ditindaklanjuti pada tahap evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.